hindari gitu, nggak bisa ngelak. Eh, Materi hari ini tuh seperti pertemuan pertama eh, mengenai agenda setting, cuma bedanya sekarang ada semacam studi kasus. Jadi mungkin nanti lebih kurang materinya, materi pembicaraannya akan sama, cuma saya mungkin akan menunjukkan beberapa contoh. eh, Kita lihatnya di website ya, website media online, karena kita tidak bisa memutarkan eh, televisi di sini. Kalau tadinya saya mau coba cari beberapa footage-footage dari pemberitaan televisi, tapi adanya berita-berita pendek, jadi saya nggak menemukan cara paling mudah gitu untuk menggambarkan teman-teman supaya teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk agenda setting dari media. Tapi nanti mungkin saya bisa ceritakan ke teman-teman ya. Sekedar refreshing aja, saya akan membuka lagi materi uh, presentasi saya di awal pertemuan soal agenda setting ya, sekedar refresh aja. Saya akan presentasiin dengan singkat. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya layar saya ya. Ini kelihatan kan? Ya, oke. Kita masih bicara soal agenda setting. Hanya kali ini nanti seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan coba melihat seperti apa sih tampilannya itu kalau di website gitu. Yang paling mudah bisa kita lihat saat ini ya, dari website media online, beberapa media online. Oke, ini sudah disampaikan sebelumnya ya. Ini adalah agenda setting adalah teori komunikasi yang menyatakan bahwa media massa itu punya kekuatan untuk menentukan dan mempengaruhi perhatian masyarakat terhadap topik-topik tertentu. Upaya media ini tidak selalu berhasil karena kadang-kadang masyarakat punya preferensi media yang lain. Jadi maksudnya misalnya ada agenda setting yang coba dibentuk oleh liputan6.com gitu misalnya ya. Tapi media lain seperti detik.com gitu atau mungkin malah televisi, TV One gitu, Metro TV, ternyata punya agenda setting yang lain gitu ya. Jadi agenda setting ini bisa juga media memang menentukan, media punya kekuatan gitu ya. Tapi apakah diterima sebagai agenda pembicaraan dan topik yang diperhatikan oleh masyarakat, itu belum tentu. Ada banyak faktor. Bisa jadi preferensi media dari masyarakat tersebut yang misalnya ternyata punya preferensi media lain gitu ya, atau bisa jadi masyarakat tersebut masih punya struktur-struktur komunikasi lain yang lebih mempengaruhi bagaimana cara mereka berpikir dan bersikap gitu. Misalnya karena faktor adat, faktor agama gitu ya. Maka agenda setting yang diupayakan oleh media tadi memang belum tidak bisa bahkan untuk dipastikan 100% akan juga menjadi topik yang dibicarakan dan diperhatikan oleh masyarakat. Apalagi kalau kita juga mengamini dan menganut
teori yang kita bicarakan kemarin ya soal uses and gratification. Nah, ini skemanya sudah pernah diperlihatkan bagaimana pemilik media itu ada di antara pemilik modal yang punya kepentingan ekonomi dan kepentingan politik yang dimiliki oleh pemerintah atau atau penguasa gitu ya yang punya kekuasaan dalam struktur negara gitu ya. Di Indonesia tidak selalu terpengaruh gitu ya, tapi tidak bisa juga dibilang tidak ada pengaruhnya sama sekali gitu ya. Lalu ada di dalam struktur industri media ada lagi juga para gatekeeper media ya, mulai dari pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, general manager, redaktur pelaksana, lalu editor-editor kalau di media online, redaktur kalau di media cetak, atau produser-produser di televisi dan radio. Mereka adalah gatekeeper dari media yang akan sangat menentukan agenda yang akan agenda setting yang dihasilkan oleh sebuah media gitu ya. Nah, ini kemarin udah pernah saya tampilkan ya bagaimana di liputan6.com membentuk agenda setting, yaitu lewat rapat redaksi mingguan, lalu rapat internal program dan agenda harian gitu ya. Apa yang menjadi agenda yang dianggap penting oleh liputan6.com dihasilkan dalam aktivitas-aktivitas rapat mingguan, rapat internal dan agenda harian ya. Agenda harian ini biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal gitu kita sebutnya ya. Ini adalah dinamika peristiwa yang terus berlangsung setiap hari gitu ya. Di mana kadang-kadang jadi lebih menarik untuk diberitakan atau lebih penting untuk diberitakan gitu ya. Dan ini bisa membelokkan sedikit arah agenda setting yang mungkin sudah diputuskan dalam rapat redaksi mingguan gitu ya. Lalu ada rapat internal program yang sifatnya adalah agenda setting yang dikemas dan dipersiapkan oleh tim yang lebih kecil gitu ya, program-program yang lebih kecil dalam media di liputan6.com gitu ya. Seperti misalnya saya punya program di liputan6.com, program mingguan yang namanya jurnal gitu ya. Nah, jurnal juga punya agenda settingnya sendiri gitu ya. Kami secara berkala 2 minggu sekali atau seminggu sekali melakukan rapat program, dan di situ kami memilih isu apa kami liput dan sajikan ke masyarakat gitu ya. Itu juga adalah bentuk dari agenda setting kami sendiri, karena kami akan berupaya mencari isu-isu yang menurut kami penting untuk diketahui masyarakat gitu. Seperti kemarin rapat internal program jurnal ini baru dilakukan, dan hasil rapat memutuskan pekan depan kami akan membuat liputan mendalam mengenai polusi udara di Jakarta yang beberapa hari belakangan sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan ada beberapa hari di mana hari itu polusi udara di Jakarta adalah yang tertinggi di dunia gitu ya. Bahkan sudah ada gerakan di masyarakat yang menggugat pemerintah daerah Jakarta untuk segera memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Itu adalah agenda setting dari yang ingin kami sajikan gitu ya. Sebuah isu yang menurut kami penting dan yang kami inginkan gitu agar masyarakat paham dan juga ikut memikirkan persoalan polusi udara di Jakarta tadi. Lalu ada rapat redaksi mingguan yang menentukan agenda
pekan ini gitu ya. Itu isinya akan membicarakan dari semua editorial ya, yang kesehatan, politik pekan ini apa agenda utamanya yang perlu dibahas gitu ya. Lalu kesehatan, lalu sosial, semacam itu. Intinya adalah rapat-rapat ini adalah dan agenda harian ini adalah contoh kasus bagaimana sebuah media seperti liputan6.com membentuk agenda settingnya. Ini juga kita mengulang sedikit apa kekuatan atau manfaat atau benefit dari agenda setting itu. Jadi agenda setting itu akan membantu halayak untuk mengetahui isu-isu yang penting dan yang perlu untuk mereka ketahui melalui media. Dan biasanya ketika sebuah media memutuskan melakukan agenda setting pada isu-isu tertentu, maka pengkajiannya juga akan sangat mendalam gitu ya, karena memang diniatkan oleh media tertentu itu untuk supaya isu tertentu itu menjadi perhatian oleh masyarakat, maka mereka akan menggali sebanyak mungkin isu tersebut, mencoba menyajikan dalam berbagai perspektif gitu ya. Jadi masyarakat bisa mempelajari lebih mendalam juga mengenai isu atau topik tertentu yang dipilih oleh sebuah media sebagai isu yang menjadi agenda settingnya. Kekuatan lainnya adalah agenda setting itu bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi dan kampanye berbagai gerakan dan ideologi ya, seperti politik, sosial, lingkungan, kesehatan, juga termasuk agenda kegiatan dan program pemerintah. Teman-teman mungkin melihat sendiri bagaimana pada tahun 2019 pertengahan sampai 2021 akhir atau 2022 awal, semua media itu menjadikan isu COVID-19 sebagai agenda settingnya, gitu ya. Ini adalah sesuai memang dengan upaya pemerintah bukan secara nasional, tapi juga sebuah gerakan global gitu ya, untuk mengedukasi dan mensosialisasikan COVID-19 kepada masyarakat. Nah, bagaimana hampir semua media itu mengaitkan pemberitaannya dengan COVID-19 atau justru memang menjadikan COVID-19 sebagai isu utamanya selama berbulan-bulan. Ya mungkin kalau untuk kasus pandemi COVID bahkan bertahun, hitungannya tahun ya, bukan bulan lagi gitu. Karena memang sebuah peristiwa global yang mengancam keselamatan jiwa dan keselamatan ekonomi juga. Gitu ya. Jadi selain memang perlu untuk diketahui masyarakat, tapi di sisi lain masyarakat pun juga butuh untuk mengetahui berbagai isu dan perkembangan mengenai COVID-19. Gitu. Nah, itu bagaimana media memberitakan COVID-19 adalah sebuah bentuk contoh kasus agenda setting yang berlangsung secara maraton gitu ya, dalam waktu yang lama dan konsisten gitu. Dan kita bisa sama-sama merasakan sekarang manfaat dari praktek agenda setting yang dilakukan oleh media tersebut. Dalam hitungan bulan, mayoritas masyarakat itu sudah tahu bagaimana berhadapan dengan COVID-19, gitu ya, bagaimana mencegahnya, gitu, bagaimana mengatasinya, gitu ya, lalu menghilangkan kepanikan di masyarakat. Mungkin teman-teman juga ngerasain ya, gimana awal-awal COVID-19 kita semua panik dan bingung gitu ya. Maka media membentuk agenda setting untuk mengatasi persoalan itu. Gitu. Termasuk juga soal vaksinasi gitu ya.
Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang sukses dalam program vaksinasi ya. Itu juga salah satu faktornya adalah sosialisasi yang gencar gitu. Lewat agenda setting yang dibentuk oleh media betapa pentingnya vaksinasi COVID-19. Selain itu juga untuk kampanye politik, sosialisasi agenda politik seperti misalnya sebentar lagi kita akan pemilu, ya, maka mulai banyak media yang menciptakan agenda settingnya terkait isu politik. Ya. Bahkan beberapa media kebablasan ya karena ternyata punya afiliasi kepentingan politik dengan kandidat atau partai tertentu gitu ya. Agenda settingnya malah tampak tidak fair gitu ya, punya kecondongan atau kecenderungan pada kandidat tertentu. Gitu. Nah itu adalah bentuk dari agenda setting juga. Gitu. Lalu soal isu sosial, agenda setting itu punya kekuatan juga untuk memberikan tekanan secara politik karena dalam teori pers disebut bahwasanya pers adalah pilar keempat dalam negara demokrasi ya. Tiga yang lainnya itu adalah eksekutif, pemerintahan maksudnya, lalu legislatif, kalau di negara kita ada DPR dan DPRD, dan terakhir yudikatif ya, itu adalah fungsi hukum gitu ya, itu adalah pilar demokrasi, itu kata Socrates. Lalu ada pilar keempat yang namanya pers, dianggap sebagai sebuah kekuatan sosial karena pers dan media mampu menampung dan menyalurkan suara dan aspirasi dari masyarakat. Nah, agenda setting bisa juga dimanfaatkan untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintah dan legislatif, gitu ya, untuk memberikan perhatian lebih pada isu-isu tertentu, gitu ya. Misalnya soal yang lagi kontroversial, misalnya soal bukan lagi kontroversial, maksudnya pernah kontroversial, misalnya undang-undang terhadap apa perlindungan perempuan dan kasus pelecehan seksual gitu ya. Nah itu media beberapa kali menyuarakan suara-suara dari para aktivis untuk memberikan tekanan kepada pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan peraturan-peraturan tersebut atau peraturan-peraturan tertentu lainnya. Lalu soal isu lingkungan ya, media juga sering dimanfaatkan atau digunakan untuk menciptakan agenda setting yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti misalnya isu krisis iklim. Isu krisis iklim misalnya itu adalah sebuah isu yang sangat seksi bagi media massa, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Jadi isu krisis iklim belakangan belum optimal, tapi sudah mulai menjadi agenda setting beberapa media. Gitu. Dan lainnya, contoh lainnya adalah agenda kegiatan dan program pemerintah ya, seperti tadi contohnya pemilu atau beberapa waktu lalu misalnya Asian Games gitu ya, ada hajatan tingkat Asia di Indonesia yang namanya Asian Games dalam bidang olahraga gitu ya. Maka media ramai-ramai memberitakan persiapan bahkan perkembangan soal Asian Games setiap hari gitu ya. Nah itu adalah bentuk agenda setting bagaimana media juga menyiapkan gitu ya materi-materi, konten-konten pemberitaan yang dirasa perlu untuk menjadi bahan perhatian dan pemikiran oleh masyarakat. Tapi agenda setting juga terkadang punya kelemahan dan bisa jadi berbahaya gitu ya. Karena otoritas untuk memilih dan menentukan sebuah isu yang
dianggap perlu diketahui dan dipikirkan oleh masyarakat, menjadi perhatian masyarakat itu murni ditentukan oleh internal sebuah media. Gitu. Maka tentu saja mayoritas berita yang ditayangkan itu ya yang menguntungkan si pemilik modal. Atau kalaupun tidak menguntungkan, setidaknya dipilih yang tidak merugikan si pemilik modal. Gitu ya. Lalu ada juga kelemahan lainnya adalah punya potensi untuk ditunggangi untuk kepentingan propaganda politik dan ideologi tertentu. Gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat media-media yang punya afiliasi dengan kekuatan politik atau partai politik seperti Perindo dengan grup media MNC-nya atau Nasdem dengan Metro TV-nya gitu ya. TV One yang sudah tidak seperti dulu lagi, tapi tetap agak ke Golkar-Golkaran gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak seperti ketika tahun 2014 karena kebetulan bosnya udah tidak lagi jadi petinggi partai Golkar gitu. Nah, intinya adalah media yang punya afiliasi dengan kekuatan dan kepentingan politik seringkali menciptakan agenda setting yang bertujuan untuk sosialisasi, untuk propaganda gitu ya, terkait kepentingan dari partai politik yang mana media berafiliasi. Gitu. Oke, sekarang saya mau mengajak untuk melihat beberapa website media online. Oke, saya mulai dari ini adalah liputanam.com. Enak banget ya lihatnya, kebanyakan iklan. Ini adalah halaman pertama dari liputanam.com. Gitu ya. Berita yang ditaruh di sini biasanya adalah berita yang dianggap paling penting hari ini. Gitu ya. Dan ini mereka membicarakan soal pernyataan dari Puan Maharani, salah satu petinggi partai PDI Perjuangan dan juga sekaligus putri dari presiden keberapa nih dia? Presiden keempat Indonesia, Ibu Megawati. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk agenda setting dari Liputan 6, di mana mereka melihat agenda pertemuan SBY dan Megawati ini penting untuk diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat. Berita ini mensinyalir memberikan sinyalemen bahwasanya sangat terbuka terbentuk koalisi baru di mana Partai Demokrat bergabung dengan koalisi PDIP dan PDI Perjuangan dan P3 gitu ya. Nah, isu politik, isu manuver-manuver politik dan koalisi memang menjadi isu yang hangat sekali saat berapa dalam 8 bulan lagi kita akan melakukan pemilu gitu ya. Nah, tentu manuver-manuver politik dari berbagai partai atau kandidat calon anggota legislatif itu sudah mulai terlihat dari saat ini gitu ya. Apalagi situasinya saat ini posisinya pemilihan presiden saat ini tidak ada calon incumbent gitu ya. Presiden Jokowi akan segera lengser, artinya tidak akan ada kandidat petahana gitu ya. Nah, maka isu mengenai siapa presiden Indonesia berikutnya dan bagaimana perjalanan partai-partai politik untuk mencapai itu, meraih kemenangan itu, gitu ya, itu dianggap
penting oleh liputan6.com untuk diketahui masyarakat gitu ya. Aspek lainnya yang mungkin jadi pertimbangan adalah sebagaimana kita ketahui SBY dan Megawati ini pada tahun 2001 memang pernah bekerja sama. SBY dulu adalah menteri dari Megawati pada tahun 2001 sampai 2004. Tapi kemudian SBY membentuk partai baru yang namanya Partai Demokrat, lalu ikut pemilihan presiden dan menang mengalahkan mantan bosnya Megawati. Ya. Sejak saat itu, sejak 2004 itu Megawati itu selalu menghindar dan menjauhi SBY gitu ya. Karena kalau menurut Megawati SBY itu ya sudah mengkhianatinya gitu ya. Karena dia diam-diam bikin partai ketika jabatannya masih menjadi apa waktu itu dia Menko Polhukam gitu ya. Nah, Megawati masih dulu sempat menganggap SBY ini adalah pengkhianat gitu ya karena mengkhianati dirinya gitu dan uh, hubungan dingin SBY dan Megawati itu berlangsung lama dan benar-benar baru sekarang ketika beberapa hari lalu Puan Maharani bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono ya putra sulung dari SBY. Jadi ini putra mahkota ketemu putri mahkota ini bertemu lalu mungkin ada semacam konsolidasi ya namanya politik kan nggak ada musuh abadi nggak ada kawan abadi ya perhitungan politik itu kalkulasinya hanya untuk menang pemilihan aja gitu. Nah, mereka berkonsolidasi gitu. Nah isu ini dianggap penting oleh liputan6.com sehingga dijadikan diletakkan di halaman paling depan gitu di website mereka. Gitu. Nah, selain itu ada beberapa informasi lain ya, yang dianggap penting juga untuk diketahui masyarakat. Gitu. Ada beberapa berita populer. Gitu. Nah, agenda setting lainnya yang dilakukan oleh liputan6.com ada di headline hari ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ya. Ini ada headline hari ini. Ini adalah hasil dari rapat harian ya. Nah, mereka memilih liputan6.com memilih isu misi mulia satelit Satria 1 untuk pemerataan akses internet bisa bikin rakyat Indonesia sejahtera gitu ya. Nah, ini adalah headline hari ini yang juga merupakan hasil dari agenda setting media liputan6.com gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ketika dia memutuskan membuat headline dan menjadikannya sebagai salah satu isu yang menjadi agenda setting hari ini, maka beritanya itu akan hadir dalam beberapa output ya. Yang ini tulisan, teman-teman bisa lihat ada artikelnya, lalu ada videonya. Ini ada video detik-detik peluncuran satelit Satria 1. Lalu ada infografis ya. Ini infografis. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah upaya mereka untuk menjadikan isu peluncuran satelit ini menjadi agenda perhatian masyarakat. Gitu ya. Tulisannya ada 6 halaman. Nah, ini adalah isu yang dianggap penting oleh liputan6.com untuk dijadikan bahan perhatian dan isu yang diperbincangkan oleh masyarakat. Ya. Oke, kita akan lihat di media lainnya ya. Nah,
Ini metrotvnews.com ya. Ini adalah galeri dari website televisi berita Metro TV. Ya. Dia meletakkan beberapa isu yang dianggap penting, ya, paling menarik perhatian masyarakat. Ya. Lagi-lagi mereka, isu utamanya adalah kasus penganiayaan Mario Dandi, ya, terkait itu. Dan sama, mereka juga ini ada isu yang ini, SBY mimpi naik kereta bareng Jokowi dan Megawati. Ya. Artinya mereka juga punya agenda setting yang mirip dengan liputan6.com, di mana menganggap pertemuan SBY dan Megawati itu rencana dalam tanda petik damai gitu ya antara SBY dan Megawati itu adalah isu nasional yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Dianggap ini semacam lembaran baru gitu ya, momen penting dalam peta politik Indonesia saat ini gitu ya. Dan selain itu mereka juga mengulas soal timnas Indonesia melawan Argentina gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh kasus bagaimana agenda setting ditampilkan dan disajikan kepada masyarakat oleh media-media tertentu. Nah, di bawahnya ada berita-berita terbaru, latest ya. Ini adalah peristiwa-peristiwa terkini. Berita yang dihasilkan oleh sebuah media online itu jauh lebih banyak daripada yang ada di website. Ya. Maksudnya ada di tampilan pertama sebuah website media berita. Gitu ya. Kita bisa masuk ke kanal-kanalnya. Kalau teman-teman bisa lihat di atas ada tulisan news, live TV, ekonomi, olahraga, program, anchor, shorts, gitu ya. Nah, itu adalah kanal-kanal istilahnya. Di sana ada lebih banyak pilihan berita sesuai dengan tema atau dash tertentu, gitu ya. Nah, ini yang disajikan oleh Metro TV. Mereka menjadikan tampilan utamanya adalah kasus Mario Dandi dan David Ozora, gitu ya. Karena memang kasus ini sangat menarik perhatian. Seperti kemarin ya kita sampaikan punya nilai berita yang sangat tinggi, lalu menarik perhatian dan ternyata isunya berkembang ke berbagai hal, termasuk dugaan korupsi yang dilakukan oleh orang tua pelaku Mario Dandi, yang diduga melakukan korupsi sebagai dan menyalahgunakan jabatannya sebagai pejabat pajak, gitu ya. Nah, apakah semua media punya agenda setting yang sama? Jawabannya bisa ya, bisa tidak, gitu. Seperti yang kita lihat sekarang, kadang-kadang sebuah isu itu tidak dimaksudkan sebagai agenda setting, gitu ya, tapi ya diberitakan sebagaimana biasanya karena punya nilai berita saja, gitu. Bukan karena ada niatan untuk menjadikannya sebagai isu utama yang harus dipikirkan masyarakat. Hanya isu-isu tertentu saja yang menjadi yang dipilih oleh media untuk dijadikan agenda setting media tersebut. Nah, lalu, saya izin sebentar, mau ke toilet sebentar. Oke, ini tadi dari metrotvnews.com. Sekarang kita coba lihat di cnnindonesia.com. Nah,
Dilihat di halaman pertamanya, cnnindonesia.com, dia mengangkat isu soal Caimin yang akan bertemu Gibran di Solo pada sore ini ya. Selain itu kita lihat di bagian bawahnya di sini, Demokrat harap SBY dan Megawati segera bertemu. Gitu ya. Nah, artinya di sini kita lihat agenda setting yang coba dibentuk oleh cnnindonesia.com adalah isu pemilu 2024 gitu ya. Caimin ini kan kita ketahui berada di barisan koalisinya Prabowo gitu ya, dan dia diberitakan di sini berupaya untuk bertemu Gibran, yang mana Gibran yang dimaksud ini adalah Gibran putra sulung dari Presiden Joko Widodo gitu ya. Teman-teman, saya mohon izin sebentar, lagi azan, saya mute sebentar ya. Nah, ini agenda berita utama ini adalah kita lihat memang menjadi concern dari cnnindonesia.com gitu ya. Di halaman pertama ini mereka bahkan membuat blog khusus soal pemilu 2024 gitu ya. Yang artinya ini adalah agenda setting yang disiapkan oleh cnnindonesia.com terkait rencana agenda kegiatan negara ya, yang sudah disiapkan, yaitu pemilu gitu ya. Nah, lalu kita lihat media lainnya. Ini ada detik.com. Detik.com tidak punya, sepertinya hari ini tidak punya agenda setting tertentu gitu ya. Berita ada update, kita coba lihat update-nya. Ya, mereka tidak hari ini tidak menekankan agenda setting tertentu gitu ya. Karena hanya berita Idul Adha gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah media harus punya agenda setting tertentu gitu ya? Dalam skala kecil, praktek agenda setting itu sebenarnya selalu terjadi dalam bentuk pemilihan berita gitu ya. Ketika misalnya detik.com memilih untuk memberitakan dan memberikan foto yang besar gitu ya, bertemu Xi Jinping, Blinken tegaskan Amerika Serikat, oke, ini dalam diplomasi antara Cina dan Amerika gitu ya, itu juga adalah bentuk agenda setting, tapi dalam skala yang kecil. Gitu. Agenda setting yang sebelumnya yang tadi kita bicarakan dan ditampilkan oleh media-media sebelumnya yang jadi contoh, seperti Liputan 6 dan Metro TV News, itu adalah agenda setting dalam skala yang lebih besar dan berjangka panjang gitu ya. Nah, dalam skala kecil, memilih berita tertentu untuk diberitakan saja pun itu adalah bentuk dari agenda setting. Persoalannya adalah yaitu tadi, media tidak memberikan effort lebih agar isu yang dipilih tersebut menjadi sebuah isu yang juga dipikirkan, dibicarakan, dan dianggap penting oleh masyarakat gitu ya. Nah, bagaimana dengan Kompas gitu ya? Oke, kita refresh dulu. Ya, Kompas.com sudah terlihat sangat jelas. Dia pada headline-nya dia memasang foto Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan gitu ya.
dan menjadikan isu soal pemilu sebagai agenda setting utamanya gitu ya. Selain itu juga ada bahasan soal pekerja migran dan juga aksi TNI Angkatan Laut yang menggagalkan lagi-lagi isu pekerja migran gitu ya. Dan yang lagi rame kemarin kasus Ponpes Al Zaitun ya. Nah, ini mereka menampilkan pernyataan dari Ridwan Kamil gitu ya terkait isu eh, Ponpes Al Zaitun itu. Gitu. Nah ini adalah contoh bagaimana media yang berbeda eh, menampilkan agenda setting yang berbeda pula gitu ya. Dan jika isu yang sama, isu pemilu gitu misalnya ya, terus manuver Partai Demokrat gitu ya. Agenda media dalam memberitakan tersebut juga terkait dengan bagaimana media tersebut memframing sebuah pemberitaan gitu ya. Kita lihat di sini Kompas lebih fokus kepada Partai Demokrat yang dianggap melakukan manuver ya. Dia memakai kata langkah zigzag Demokrat ya, gaduh di koalisi mesra dengan PDIP gitu ya. Karena sebagaimana kita ketahui, Anies Baswedan adalah ketika diumumkan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, dia adalah orang pertama yang menjadi calon presiden gitu ya. Sayangnya koalisi yang dibentuk oleh Nasdem memang tidak terlalu solid ya. Mereka hanya solid dengan PKS saja. Yang sayangnya Nasdem dan PKS itu tidak cukup untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Mereka mencoba menggait Partai Demokrat, tapi saya dengar bisik-bisiknya mau Partai Demokratnya, tapi nggak mau AHY jadi cawapresnya. Nah, ini tentu membuat Partai Demokrat rada-rada ya kurang puas mungkin ya. Gitu. Mereka kan pengennya kan AHY yang jadi cawapres. Sementara Nasdem sebagai pengusung utama dan sebagai orang partai yang pertama kali mendeklarasikan Anies merasa punya uh, otoritas lebih untuk menentukan siapa yang jadi cawapresnya Anies Baswedan. Gitu. Nah, jadi dari sini kita melihat bagaimana agenda setting itu biasanya juga diikuti dengan framing pemberitaan oleh media, gitu ya. Bagaimana setting yang dibentuk oleh media tersebut. Gitu. Nah, kira-kira sampai di situ contohnya yang bisa saya berikan. Silahkan teman-teman barangkali kalau mau ada pertanyaan atau diskusi atau mau mengomentari berita-berita tadi. Silakan Mas Ahmad Zulfan Fahri. Terima kasih Mas, izin bertanya. Kenapa media online sekarang itu kalau menulis berita selalu terbagi menjadi beberapa bagian?
Kalau seingat saya dulu itu kan selalu jadi satu gitu Mas. Itu apakah ada tujuannya tertentu atau gimana? Terima kasih. Tujuannya tentu adalah meningkatkan page views. Jadi ketika Mas membuka Mas Zulfan ya, mengeklik sebuah link berita dan diantar ke website berita tersebut, semakin banyak page yang Mas Zulfan baca, ketika kita pencet berganti page, iklannya ganti. Itu kan duit lagi tuh buat medianya gitu ya. Itu sebabnya dibikin pendek-pendek, eh, baru 3 paragraf, 4 paragraf, udah halaman selanjutnya. Ketika kita mengeklik halaman selanjutnya, itu muncul UI yang baru, halaman yang baru, dengan iklan yang baru. Lalu dia akan tulis 4 paragraf lagi. Kadang-kadang malah halaman berikutnya isinya cuma foto satu doang gede, tulisannya 1 paragraf, halaman selanjutnya lagi, kita pencet halaman 3, muncul page baru lagi di HP kita atau di laptop kita, dan lagi-lagi akan muncul iklan yang baru. Jadi memang alasannya itu adalah untuk alasan kepentingan komersil, gitu ya. Karena kadang-kadang sebenarnya itu beritanya pendek saja, mungkin 8 sampai 10 paragraf saja gitu ya. Tapi desain komersialisasi media digital saat ini yang membuat itu menjadi terpecah-pecah sampai ke beberapa halaman, kadang sampai 4, kadang sampai 6 halaman gitu. Tapi memang nggak ada alasan lain selain memang alasannya adalah ya untuk page views. Karena ketika Mas Zulfan mengeklik satu berita, itu dihitung satu. Lalu ketika mengeklik lagi halaman selanjutnya, dianggap sudah 2 kali melihat halaman websitenya, misalnya liputan6.com ya. Gitu. Lalu halaman selanjutnya, halaman 3, ketika kita pencet lagi, dianggap kita sudah 3 kali. Gitu. Nah, perhitungan page views itu yang dijadikan oleh semua media online untuk ya dalam tanda petik menjualan gitu ya, untuk cari iklan, ke pemasang iklan. Lalu mereka bilang, page views kita nih setahun ini 2,8 miliar gitu ya. Ya itu dari memencet halaman-halaman selanjutnya itu gitu. Begitu Mas. Jadi bukan karena apa-apa, itu murni karena yaitu desain komersialisasi industri media digital saat ini. Gitu. Jadi dianggap akan menambah kunjungan dari pembaca ke halaman websitenya media online tertentu. Begitu. Selain itu mungkin ya sesuai dengan habit pembaca sekarang juga ya. Gitu. Kita kan senang sekarang itu bacanya yang pendek-pendek, singkat, cepat gitu. Ada kecenderungan memang dibikin halaman selanjutnya itu jadi tidak baca halaman selanjutnya gitu ya. Makanya desainnya itu kalau di liputan6.com itu dia seperti melipat gitu ya. Kita pencet halaman selanjutnya, dia bukan bikin halaman baru, tapi dia krek gitu kayak membuka scroll ke bawah gitu di halaman selanjutnya. Jadi dengan cara itu tidak memakan terlalu banyak data di teman-teman yang membaca. Jadi lebih ringan gitu ya membacanya di smartphone kita. Gitu. Tapi itu pun tetap akan dihitung sebagai kunjungan ke halaman berikutnya. Begitu Mas. Semoga terjawab ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya barangkali?
Kalau tidak ada, kita akhiri aja ya. Besok kata Mas Febri nggak jadi belum masuk ya? Dia katanya ada acara. Besok teman-teman ada UAS di jam 11.30, betul? Iya. Oke, berarti besok kelas terakhir mungkin udah disampaikan Mas Febri, kita di jam 9 pagi ya besok ya. Mudah-mudahan nggak nyampe jam 11 udah selesai. Karena besok materi terakhirnya adalah mengenai bagaimana media melakukan efektivitasnya pada halayak. Berdasar teori. Oke, siap. Nanti insya Allah besok nggak ada meeting dadanya. Tapi nggak ada lah. Saya udah cuti kok untuk besok. Jadi saya untuk besok saya udah boleh menolak untuk ikut segala meeting itu, gitu, karena saya sudah mengajukan cuti. Saya mengajukan cuti gara-gara diancam sama Mas Febri tadi dia nge-WA. Tapi Pak jangan molor-molor lagi loh. Mas Febri sih ngakunya dikasih tahu temannya gitu. Jadi oke, saya mengajukan cuti supaya nggak ada alasan seperti tadi pagi lagi. Oke, kalau mau kita akhiri, saya minta tolong boleh buka kameranya sebentar biar kita foto sebentar. Wah, ini Mbak Lintang malah baru masuk nih. Yuk, boleh ya buka kameranya sebentar, teman-teman. Biar segera kita sudahi. Mbak Lintang, mohon maaf, kuliahnya sudah selesai. Tinggal foto bareng. Materi lebih kurang sama dengan pertemuan pertama, kecuali ada saya menambahkan di bagian kekuatan dan kelemahan dari agenda setting aja. Nanti tetap akan saya kirimkan ke Mas Febri buat di-share ke teman-teman. Tapi sebenarnya hanya ada sedikit tambahan dibanding materi yang sebelumnya. Ayo yang lain buka kameranya sebentar. Saya mohon izin screenshot sebentar aja. Mbak Devi, Mbak Royatul, Mas Tegar, Mas Kibrah, Mbak Jamiatus, Mbak Tuti, Mbak Evi. Oke. Mas Bagas ada kumisnya lagi nih. Sengaja banget ya. Udah gitu aja gitu ya Mas. Saya munduran dikit, nggak kelihatan itu kumisnya. Nah, gitu, sip. Oke, saya tag fotonya ya, saya screenshot ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Oke, sampai ketemu besok pagi ya di kelas Baik, terakhir Pak. kita. Ya, oke. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan untuk Terima leave. kasih, Pak. Sama-sama.